Halo, ini adalah video materi pertama, yaitu kita mempelajari tentang candlestick. Jadi teman-teman bisa sambil baca ebook yang sudah saya sediakan. Jadi ada video, kita juga ada ebook. Ebook tersebut lebih detail untuk membahasnya. Tapi di sini visualisasinya saya langsung lewat video. Ini adalah sejarah singkat tentang candlesticknya. Lalu saya juga sama, tidak akan membahas cukup dalam, tapi lebih ke basic yang untuk teman-teman semua mudah dipahami. Nah, mengenal candlestick, yang paling penting adalah mengenai bagaimana terbentuknya si candlestick tersebut. Kita contohkan dengan bullish candlestick seperti ini. Jadi kita langsung seperti ini, kita lihat di sini adalah bullish candlestick. Kondisi yang di atas ini adalah namanya high price atau harga tertinggi. Di bawah ini harus, kalau misalnya ada sumbu, orang biasanya menyebut itu sumbu atau wick dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah low price, dan ini adalah close price, dan ini open price ya. Konsepnya seperti apa? Jadi ketika harga candlestick di sini sudah close dan selesai, lalu mulai masuk di time frame atau candlestick baru pada time frame, misal ini time frame 5 menit, otomatis pada 5 menit pertama selanjutnya adalah harga dimulai dari masuk dari sini seperti ini, lalu harga mulai naik ke atas dan membentuk di sini high price, lalu harga mulai close turun sedikit, dan di sini adalah close. Di sini close price-nya. Jadi harganya seperti ini langsung dan close. Lalu di sini disambung dengan candlestick yang ini. Ya, jadi yang atas ini adalah harga tertinggi, ini harga terendah. Kalau di sini ada sumbu, itu bentuknya berbeda. Oke, saya contohkan lagi. Kita lihat pada candlestick ini masih contoh untuk bullish candlestick. Kita lihat yang ini ya. Jadi harga dimulai dari sini, open price dari sini, harga dimulai dari sini, lalu harga ini turun dulu ke bawah membentuk candle merah ya, lalu dia ditekan lagi ke atas seperti ini dan membentuk high price, lalu dia turun di sini dan close di sini. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita gambar, dia bentuk seperti ini, mengzigzag, lalu seperti ini, lalu seperti ini, dan close gitu ya. Jadi dia muncul di sini, lalu dia turun dulu, lalu ke atas dia close, dan sorry, dia membentuk high price dan close di sini. Oke. Sumbu ini teman-teman bisa disebut adalah koreksi tren ketika seperti ini. Ini nanti bahasannya lebih di price action di nanti akhir. Lalu selanjutnya bagaimana terbentuknya bearish candlestick? Bearish candlestick adalah sebaliknya. Jadi dimulai opennya itu dari atas, lalu dia close di bawah, dan selanjutnya terbentuk candle baru. Jadi seperti ini. Jadi dia mulai open di sini, lalu dia mulai ke atas dulu, lalu dia turun ke bawah seperti ini, lalu dia koreksi dan close di sini. Lalu dilanjut dengan candlestick selanjutnya. Ya, jadi kalau berbentuk gambar itu jadi seperti ini, berbentuk zigzag seperti ini, lalu dia close dan seperti ini ya. Jadi dia open, dia naik, dia turun seperti ini. Jadi kalau teman-teman melihat ini dalam bentuknya bar, ini seperti ini. Lalu kalau berbentuk dengan line, ini seperti ini, zigzag. Oke ya, begitu untuk candlestick. Itu adalah basic, teman-teman tahu. Jadi kalau misalnya bearish, dia opennya di atas dan close di bawah. Lalu kalau bullish, dia open di atas lalu ke atas, open di bawah lalu dia ke atas ya. Selanjutnya adalah di dalam candlestick ini banyak bentuk-bentuk candlestick yang membentuk pola-pola tertentu sebagai sinyal. Jadi bentuk tersebut adalah bentuk sinyal untuk teman-teman open posisi begitu. Nah, dari sekian banyak bentuk yang ada, saya tidak menjelaskan berbagai macam bentuk, karena kalau masalah bentuk seperti itu gambar mungkin teman-teman bisa googling juga, itu banyak sekali ya. Tapi teman-teman cukup mempelajari detail mengenai close dan
opennya itu di mana. Contoh seperti ini. Kita coba geser. Oke. Seperti ini. Jadi teman-teman melihat ini close-nya di mana. Jadi ketika ini close di sini melebihi yang sebelah, berarti otomatis ini adalah sinyal bahwa harga akan terus naik karena sudah melewati batas di yang sebelumnya. Itu untuk masalah candlestick. Dan pola-polanya juga banyak, tapi teman-teman juga tidak perlu mempelajari terlalu dalam. Lalu kemudian yang paling terpenting adalah tentang rejection. Rejection candlestick ini sangat penting karena saya pribadi adalah cenderung banyak untuk counter trend. Nah, rejection adalah candlestick yang memberikan sinyal bahwa kekuatan tren melemah dan terjadi perlawanan arah dari perlawanan. Ciri-ciri simpelnya adalah memiliki long wick atau bersumbu panjang. Tapi ada pula yang tidak long wick pada time frame 1 menit, namun long wick pada 5 menit. Nanti ini saya bahas juga. Oke, kita cari contohnya seperti ini. Nah, ini adalah long wick, ini juga sama long wick. Jadi kalau di atas terlalu bullish ini, jadi kan bentuknya tuh seperti ini. Jadi harga dimulai dari sini, harga dimulai dari bawah ya, lalu dia ke atas. Ketika di atas dia ditekan balik dan dia close di sini. Nah, penekanan ini adalah terjadi dari lawan. Jadi kalau di sini bullish berarti dari bearish mulai menekan dan akhirnya terjadi rejection. Long wick yang sangat kuat ketika penempatannya tersebut berada di support atau di resisten yang nanti akan kita bahas tentang key level. Di sana kita membahas key level di mana satu titik spot yang itu cenderung terjadi koreksi atau reversal besar malah. Dan sinyalnya adalah dari rejection tersebut. Yang Anda harus tahu seperti di PDF tersebut adalah wick yang terjadi jika kita lihat pada time frame lebih kecil. Tidaklah wick, namun biasanya menjadi pattern reversal seperti evening star, morning star, dan lainnya. Jadi kalau wick seperti ini, kalau Anda perkecil time frame, itu sebenarnya bukan sumbu, tapi memang dua candle yang saling terbentuk. Contoh seperti ini. Jadi pada time frame kecil itu candlenya membentuk seperti ini. Ini ada candle bearish. Pada time frame kecil polanya ini adalah seperti ini. Ini candle bearish, jadi ketika dia ini tahu-tahu dia turun kan. Oke, dan dimulai biasanya ada wicknya seperti ini. Oke, lalu dibalas oleh candle bullish. Dan bullishnya itu langsung bentuknya seperti ini. Dan dibalas oleh candle bullish, contohnya seperti ini, dan close di sini. Oke, seperti ini. Otomatis pada time frame lebih besar ini jadinya, nah ketika Anda menaikkan time frame ini akhirnya terbentuk candle seperti ini. Oke, paham ya. Jadi long wick sendiri sebenarnya pada time frame kecil adalah tidak long wick. Nah, itu teman-teman harus paham. Jadi ini adalah salah satu sinyal rejection. Dan jika Anda memahami pembentukan candlestick, bentuk seperti ini pada time frame kecil ini adalah berbentuk harami. Nah, ketika Anda menaikkan time frame ini terjadi rejection. Dan ini adalah salah satu sinyal di mana akan terjadi reversal. Oke. Itu untuk candlestick. Lalu kita lanjut. Oke, untuk candlestick seperti itu. Next kita lanjut ke bagaimana menentukan support dan resisten. Ini masih membahas tentang basic, tapi basic ini sangat powerful ketika Anda benar-benar memahaminya. Jadi jangan pernah menyepelekan bagaimana ilmu.